wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Audina. Saya dari 2 reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan pembelajaran dan ciri-cirinya. Jawabannya yaitu pengertian belajar adalah suatu proses perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses pemahaman siswa. Menurut Ahmad Susanto, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dan berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Menurut Afrida, belajar adalah membangkitkan adanya suatu kebutuhan, menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Slamet, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengolahan informasi menjadi kasabilitas baru. Menurut Hamdani menjelaskan bahwa belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar dilakukan dengan secara sadar dan mempunyai tujuan yang digunakan sebagai bahan kegiatan dan tolak ukur keberhasilan belajar. Yang kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, jadi belajar bersifat individual. Yang ketiga, belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Yang keempat, belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri belajar adalah interaksi antara individu dan lingkungan yang dilakukan dengan sadar, berdasarkan pengalaman sendiri, baik yang terjadi mungkin tidak tampak secara langsung, perubahan bersifat relatif permanen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Menurut Rumiati, pembelajaran adalah proses di mana lingkungan seseorang dikelola secara sengaja untuk memungkinkan siswa turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisi-kondisi khusus akan menghasilkan respons terhadap situasi tertentu juga. Menurut Agus Suprijono, pembelajaran merupakan terjemahan dari learning. Pembelajaran berdasarkan leksikal berarti proses, cara pembuatan dan mempelajari. Selanjutnya, menurut DKK dalam Warsita mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Darsono dalam Hamdani berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun secara psikologi. Yang kedelapan, pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Yang kesembilan yaitu pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yaitu tujuan belajar yaitu proses, transfer belajar, dan bagaimana belajar. Prinsip belajar yaitu landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran.
prinsip pembelajaran, landasan berpikir, landasan berpijak, dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Tujuan belajar menurut paradigma konstruktivistik mendasarkan diri pada 3 fokus belajar, yaitu proses, transfer belajar, dan bagaimana belajar. Fokus yang pertama yaitu proses mendasarkan diri pada nilai sebagai dasar untuk mempersepsi apa yang terjadi apabila siswa diasumsikan belajar. Nilai tersebut didasari oleh asumsi bahwa dalam belajar sesungguhnya siswa berkembang secara alamiah. Oleh karena itu, paradigma pembelajaran hendaknya mengembalikan siswa ke fitrahnya sebagai manusia dibandingkan hanya menganggap mereka belajar hanya dari apa yang dipresentasikan oleh guru. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian, perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensi bacaan. Pengertian teori behavioristik yaitu menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Yang kedua, pengertian dari teori konstruktivistik adalah proses pembelajaran yang menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif berpikir, kreatif menyusun konsep, dan produktif dalam memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan teori behavioristik dan teori konstruktivistik. Perbedaan teori behavioristik yaitu interaksi stimulus dan respon, menekankan pada hasil belajar, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Sedangkan teori konstruktivistik yaitu guru sebagai fasilitator, mengolah informasi menjadi konsep belajar, dan siswa membangun pengetahuan. Selanjutnya yaitu perbedaan implementasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran teori behavioristik yaitu penerapannya adalah seorang guru hendaknya banyak memberikan rangsangan, stimulus pada anak dalam pembelajaran supaya anak dapat merespon aktif. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran teori konstruktivistik, yaitu mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Referensinya yaitu Nahar 2016, Putra Syahrudin dan Widiana 2014, Rusli dan Holik 2013, Taufik Salim dan Abdul Rahman 2017, Slavin 2000, Zulhami 2015. Yang kedua yaitu Muslik dan Sumarsih 2009. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pertanyaan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.